muncul sebuah keyakinan yang bersumber dari selain Al-Quran dan hadis. Sumbernya beragam. Ada yang berasal dari lingkungan, sehingga keyakinan yang dia miliki sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat. Karena terkadang budaya juga bisa menyumbangkan keyakinan. Ada juga yang bersumber dari hadis yang palsu, di mana orang meyakini bahwasanya A adalah sesuatu yang terjadi, sumbernya sebuah hadis yang palsu. Ada juga yang punya keyakinan bersumber dari katanya-katanya. Sehingga banyak sekali di masyarakat kita muncul beberapa keyakinan yang sumbernya tidak jelas. Kita sebagai seorang mukmin tentu memiliki satu prinsip, bahwa yang namanya keyakinan yang kita jadikan sebagai ideologi beragama hanya boleh yang bersumber dari wahyu. Hanya boleh yang bersumber dari wahyu. Karena tidak mungkin seorang manusia bisa mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib, yang itu di luar jangkauan indera, di luar jangkauan logika, kecuali melalui satu sumber, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Allah memberitakan tentang surga dan neraka. Indera manusia bisa menjangkau atau tidak, Pak? Tidak bisa. Sebab ini kejadian setelah kehidupan dunia ini berakhir. Nabi SAW bercerita tentang keberadaan malaikat yang mencabut nyawa. Keberadaan malaikat Mungkar Nakir yang bertanya di alam kubur. Logika manusia nggak bisa menjangkau. Gimana bentuknya orang disiksa di alam kubur atau orang diberi kenikmatan di alam kubur? Padahal kuburan itu kan demikian sempit. Yang katanya dijauhkan sejauh mata memandang. Apa nggak nabrak kuburan kanan kirinya, Pak? Yang kita lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Sedangkan kejadian ini ada di mana? Di alam kubur. Dan masih banyak keyakinan-keyakinan yang lain yang itu tidak mungkin bisa dimiliki oleh manusia kecuali melalui jalur wahyu. Karena itulah, sebagai seorang mukmin, sekali lagi, bahwa kalau kita ingin memiliki keyakinan yang benar, maka kita hanya boleh menerima keyakinan yang bersumber dari wahyu, alias dari Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kalau kita punya keyakinan yang tidak bersumber dari dua hal ini, bisa dipastikan menyimpang. Contoh ya, orang kalau tidak belajar agama sama sekali, maka dia akan belajar dari lingkungan. Sehingga apa yang terjadi di lingkungan, itu terkadang menanamkan keyakinan. Maka jadilah keyakinan dia terpengaruh dan terpapar oleh budaya. Di masyarakat Jawa, seperti ini cukup banyak. Bapak Ibu yang mungkin berasal dari Jawa, bisa mengetahui beberapa keyakinan masyarakat Jawa yang itu bersumber dari budaya Jawa. Contoh ya, sekarang bulan apa, Pak? Sya'ban. Orang Jawa nyebutnya apa, Pak? Ruah. Kenapa disebut bulan ruah? Mereka bilang bulan Sya'ban disebut bulan ruah dari kata arwah. Karena dalam keyakinan mereka, ketika bulan Sya'ban itu arwah-arwah semuanya balik ke rumahnya. Minta untuk dikirimi doa, minta untuk dikirimi apalagi dikir-dikir, minta untuk dikirimi sedekah dan seterusnya. Nah, keyakinan seperti ini muncul dari mana? Dari budaya yang ada di masyarakat. Ada arwah yang kulak, begitu sampai rumah, loh kok penghuninya ganti, bukan anak saya. Bingung dia. Oh, ternyata anaknya rumahnya dijual sama anaknya. Akhirnya arwahnya jengkel, kecewa dia. Cari anaknya ada di mana? Waktu pindah dia nggak lapor orang tuanya. Gimana itu, Pak, kira-kira, Pak? Nah, itu contoh keyakinan yang timbul karena budaya. Sehingga mereka mengadakan acara ruahan, acara kenduren ketika ruah sebagai wujud ini dalam rangka untuk ngirim amal bagi orang tua yang sudah wafat karena arwahnya balik ke dunia. Ada juga yang punya keyakinan bahwa kalau bulan Ramadan arwah itu butuh untuk dikirimi. Sehingga mereka mengkhususkan ziarah kubur saat apa? Awal Ramadan atau akhir Ramadan atau malam Idul Fitri. Di sebagian daerah itu bahkan ziarahnya malam, Pak. Malam takbiran itu ziarah dia. Ya, ini sebagai bentuk kalau kita pas malam Id, orang yang pertama kali kita datangi itu siapa? Ya, sebagai bentuk penghormatan orang tua.
untuk menyampaikan ucapan selamat lebaran, kemudian minta maaf kepada orang tua. Karena orang tuanya sudah meninggal, maka yang didatangi pertama kali kuburan orang tua. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Dan itu berawal dari keyakinan. Sehingga karena keyakinan muncullah aneka amalan-amalan yang berangkat dari keyakinan. Saat mereka ditanya, dari mana Anda punya keyakinan kalau arwah itu balik pulang pada saat bulan Sya'ban, bulan Ramadan atau malam Idul Fitri? Mereka bilang, kata orang tua kayak gitu. Jarine wong tua kaya ngono. Akhirnya dia membangun keyakinan berdasarkan jarine. Tahu jarine, Pak? Katanya dan katanya. Sehingga cuman bilang jarine seperti itu, katanya seperti itu. Dan di Jawa itu banyak sekali akidah yang bersumber dari jarine. Andai kan dikumpulkan itu bisa jadi al-aqidah al-jariniyah. Saking banyaknya. Kumpulan akidah-akidah jari. Keyakinan kok jarine itu. Akidah tapi berasal dari katanya, kata leluhur. Nah, suasana semacam ini ternyata dimiliki oleh orang jahiliyah masa silam. Orang jahiliyah itu punya pemahaman bahwa akidah itu bersumber dari leluhur. Sebagai wujud penghormatan kita kepada leluhur, sebagai bentuk penghormatan kita kepada leluhur, maka apapun yang diajarkan oleh leluhur, terlepas itu benar maupun salah, semuanya diikuti. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, diberitakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Qalu, maka mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari ajaran aba'ana, leluhur-leluhur kami. Sehingga mereka membangun keyakinan agama itu berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh leluhur. Dan yang lebih parah lagi, ternyata ajaran leluhur ini dijadikan sebagai alasan untuk menolak kebenaran para nabi. Coba kita lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23. Yang bawa mushaf mungkin bisa dibuka surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Wa kadzalika, demikianlah, ma arsalna min qablika fi qaryatin, tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan di sebuah daerah tertentu, illa qala mutrafuha, kecuali para pemuka yang ada di kampung itu, yang ada di daerah itu, orang-orang yang punya status sosial. Mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami jumpai leluhur-leluhur kami sudah memiliki ajaran tertentu, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti asar dan peninggalan ajaran mereka. Asar yang dimaksud di sini apa, Pak? Peninggalan ajaran. Sehingga saat Nabi menyampaikan A, saat Nabi menyampaikan B, dalam sejarah perjalanan dakwah para nabi, salah satu di antara cuplikan sejarah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, para nabi itu ditentang dengan keyakinan budaya. Leluhur kami, nenek moyang kami, bapak-bapak kami, orang-orang tua kami dulu punya keyakinan seperti ini. Kamu kok datang dengan membawa hal yang baru? Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang, beliau digelari apa, Pak? Sabi'ah. Sabi'ah itu artinya apa? Orang yang menganut ajaran nyeleneh yang beda sendiri. Satu masyarakat Mekah, mereka berkeyakinan dengan ajaran leluhur. Tapi Muhammad beda sendiri. Dia menyampaikan ajaran baru yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat Mekah. Ajaran tauhid. Dan beliau ditentang dengan ajaran leluhur. Tidak benar itu Muhammad. Leluhur kami nggak ngajarin kayak gitu. Ini salah satu di antara contoh budaya kalau disikapi sebagaimana layaknya agama, itu sampai dijadikan sebagai alasan untuk membantah kebenaran agama.
Maka berbudaya itu boleh nggak Pak? Berbudaya boleh nggak Pak? Boleh. Tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Orang kalau sudah sampai menjadikan budaya sebagai agama, maka budaya itu mewarnai ideologi dia. Punya keyakinan A, punya keyakinan B, punya keyakinan C. Dan ini berbeda-beda tergantung budaya masing-masing. Ya. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, saya asli Lamongan, Jawa Timur, tapi tinggal lama di Jogja, Pak. Di Jogja itu punya keyakinan bulan Muharram yang disebut dengan bulan Syuro itu bulan Ciloko, bulan sial. Maka orang sana, Jogja dan sekitarnya pantangan ngadain hajatan bulan Muharram. Kalau ada nikahan, walimah, nikah, atau hajatan apapun bulan Muharram, sudah Pak, nanti semua tetangga pasti protes. Karena mereka meyakini bahwasanya hajatan di bulan Muharram tanda datangnya sial. Kebalikannya Pak, kalau Jawa Timur, bulan sialnya itu bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu namanya apa kalau bahasa Jawa? Selo. Selo itu artinya kesesel Allah. Kecampuran dengan hal yang buruk. Sehingga dalam keyakinan orang Jawa Timur, bulan sial itu bulan Dzulqa'dah. Pantangan mengadakan hajatan di bulan Dzulqa'dah. Nah yang repot asli Jawa Timur tinggal di Jogja. Jadi yang mana ini? Bulan sialnya yang mana? Sial semua. Belum lagi mereka juga punya keyakinan. Mungkin Bapak kenal namanya hari kematian leluhur. Itu kan disebut geblak. Namanya apa? Geblak. Kalau keluarga besar, di keluarga kami itu punya mbah yang jumlahnya banyak. Simbah 1, simbah 2, simbah 3, simbah 1 Selasa Kliwon, simbah 2 Kemis Pahing, simbah 3 Jumat Pon, simbah 4 Sabtu Wage, simbah 5 Ahad Legi. Ngadain hajatan kok kehabisan hari Pak. Karena hari geblak itu hari sial. Kematian simbah ini di hari Sabtu Pahing, simbah ini di hari Ahad Kliwon, pantangan ngajain hajatan di Sabtu Pahing Ahad Kliwon. Wah itu kalau keluarga besar kehabisan hari untuk hajatan. Dan seperti itu masih ada sampai sekarang. Ini disebabkan karena budaya mempengaruhi keyakinan. Dan jamaah, orang kalau sudah punya ideologi tertentu, punya keyakinan tertentu, dia akan melakukan tindakan apapun walaupun nggak masuk akal, yang penting sesuai dengan ideologinya. Walaupun nggak masuk akal. Bapak kalau misalnya disuguhi kotoran sapi, Pak, silahkan disentuh, mau nggak Pak? Nggak mau ya? Ini kan masa kotoran sapi kita suruh nyentuh? Kotor ini Mas. Iya ini kotoran. Tapi di Solo Pak, ada namanya kebo bule. Kebo ini ketika diarak, kerbau yang warnanya sih nggak putih-putih amat ya. Sebutannya kerbau bule. Ini kerbau kalau diarak Pak, pas malam tanggal 1 Syuro itu Pak, yang ngikutin banyak sekali di belakangnya. Begitu nelek, mengeluarkan kotoran, rebutan. Dipakai apa Mas? Diusap-usapkan ke badan. Loh, itu kenapa itu? Nggak tahu. Apa? Kita mungkin nyebutnya apa gila dia, Pak. Mereka orang berakal, waras. Seperti itulah akidah. Orang kalau punya akidah tertentu, dia akan melakukan segala hal yang bertentangan dengan akal sehatnya, yang penting sesuai dengan akidahnya. Padahal kita kalau dikasih ini kotoran kebo bule gratis, nggak bakalan mau. Di Jogja juga ada budaya nyuci pusaka keraton. Jadi aneka senjata-senjata masa silam yang masih dirawat, wallahu alam itu peninggalan raja keberapa, itu di momentum tertentu setahun sekali dicuci Pak. Air cucian itu Pak disiramkan rebutan Pak. Ya, jadi yang namanya besi karaten kemudian dicuci pakai jeruk, lalu terkumpul jadi air cucian pusaka itu jadi rebutan. Ketika disiramkan, banyak orang yang nadai diusap-usapkan ke badannya. Kenapa orang rela untuk melakukan seperti itu? Masalah ideologi. Sehingga orang akan rela untuk berbuat apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun itu bertentangan dengan akal
sehatnya. Maka bisa cuma bermasalah, tapi kalau yang ini nggak punya keyakinan sebelahnya, dia tidak akan mau mengakui. Sebagai contoh ya, pada peristiwa Mandalika dulu Pak, yang pakai apa? Pawang. Ketika pakai pawang kok tetap hujan, kemudian pawang ini melakukan atraksi di tempat apa? Di lapangan lah. Orang-orang ateis kan menjadikan itu sebagai meme Pak. Jadi dia buat meme. Coba lihat Indonesia kayak gini. Dibikin meme sama orang-orang ateis. Yang dari Prancis, yang dari Spanyol, yang dari... Karena mereka nggak percaya itu. Walaupun sama-sama praktek kekufuran. Yang satu perdukunan, yang satu ateis. Tapi ateis nggak percaya dengan itu. Maka dia akan jadikan itu sebagai lelucon. Kok ada orang berkeyakinan seperti itu? Itulah yang namanya akidah. Manusia akan melakukan tindakan apapun sesuai dengan keyakinannya. Makanya sangat berbahaya kalau sampai orang itu punya keyakinan yang salah. Nanti turunannya itu banyak sekali Pak. Sehingga dia melakukan A, melakukan B, melakukan C sesuai dengan dorongan keyakinannya. Baik. Demikian pula ada orang yang punya keyakinan yang sumbernya dari katanya. Katanya Mas. Kata siapa? Yo katanya. Kata siapa? Diyakini tapi sumbernya katanya. Ini semuanya adalah keyakinan bermasalah. Kita bersihkan mitos-mitos seperti ini Bapak Ibu, agar jangan sampai ini melekat pada diri kita dan dibawa sampai mati. Semua akidah yang menyimpang ketika dibawa sampai mati, ini bisa berbahaya bagi kehidupan berikutnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian. Dan jangan ngikuti bisikan apapun yang datang dari wali-wali yang nggak jelas. Aulia yang nggak jelas. Sehingga ada yang bilang A, ada yang katanya B, katanya C. Kalau nggak ada sumber yang pasti, sumber yang jelas, sebaiknya Anda katakan, aku nggak mau meyakini seperti ini. Bersihkan diri kita dari keyakinan yang bermasalah. Karena keyakinan seperti ini akan jadi mitos gentayangan yang ada di masyarakat dan bisa jadi dibawa sampai mati. Nah, di antara mitos-mitos Ramadan, mungkin nanti bisa kita kembangkan dengan Anda menyebutkan beberapa kasus yang barangkali berbeda antara orang Jawa sama orang di sini apa namanya? Ini bukan Jawa ya? Betawi. Oh, Betawi. Ya, orang Bekasi kalau ke Jawa Tengah pulang kemana? Ke Jawa. Jadi barangkali ada mitos yang berbeda antara yang ada di sini dengan yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pertama, keyakinan bahwasanya arwah itu kembali ketika bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Dan ini keyakinan yang jelas salah. Kenapa Pak? Karena nggak mungkin arwah itu bisa balik. Orang yang sudah mati, maka arwahnya berada di alam namanya alam barzakh. Apa arti barzakh? Barzakh artinya pemisah. Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakh, di antara dua lautan itu ada barzakh. La yabghiyan, sehingga antara air laut kanan dan air laut kiri tidak saling bercampur. Allah sebut pemisah ini barzakh. Alam barzakh disebut alam barzakh. Alam kubur disebut alam barzakh karena dia menjadi pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka tidak mungkin arwah itu bisa balik. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada mereka kematian. Qala rabbirji'un, orang yang mati ini meminta kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Penyesalan orang yang sudah mati, mereka selalu mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Semua orang seperti itu, Pak. Pengen dikembalikan.
Orang jahat ingin dikembalikan agar dia bisa tobat, orang baik ingin dikembalikan agar dia bisa menambah amal kebaikan. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzah sampai kiamat. Sehingga mitos yang tersebar di masyarakat bahwa arwah kalau bulan Ramadan itu balik pulang minta dikirimi doa, minta dikirimi zikir, minta dikirimi ini, bertentangan dengan teks Al-Quran. Andaikan arwah gitu bisa balik ke dunia, mungkin mereka akan berangkat ke Palestina. Ngapain Pak? Jihad. Berjihad. Arwah kan nggak bisa jihad, dia medenin tentara Israel ya. Nah, sehingga mereka ditakut-takuti dengan penampakan. Andaikan, tapi itu tidak terjadi. Sehingga keyakinan ini nggak ada. Lebih parah lagi Pak, dan ini pernah saya lihat langsung. Mereka menganggap bahasanya arwah ini pulang masuk ke kamar tempat dia meninggal, dan di situ dia minta untuk diberi makan. Saya pernah lihat ya. Jadi istri saya itu orang Klaten. Tetangga kami di Klaten, mereka terbiasa kalau ada orang mati, maka kamar tempat bersemayamnya jenazah sebelum dia wafat, pas lagi sakit atau apa, di situ disediakan makanan. Ada nasi, ada urap, ya, nanti tambah ikan pindang. Apa yang biasanya kesukaan Simba ada di situ Pak. Entah yang makan kucing atau ayam, tidak tahu. Tapi begitu berkurang, oh, Simba datang. Dan itu betul, mereka meyakini seperti itu. Simbah dhisik seneng onde-onde, sediain onde-onde. Simbah dhisik seneng bubur, sediain bubur. Seneng sabe, sediain sabe. Sesuai dengan apa yang disenangi. Seneng tahu bakso, sediain tahu bakso. Oh, simbah nek ngombe kopi, ra nganggo gula. Takut diabetes. Awis mati kok diabetes. Dan real mereka pasang itu, ada makanan itu di kamarnya, kadang makanan itu ditaruh di teras rumah. Ini makanan Simba. Mungkin Anda pernah jumpai itu ketika di Bali ya. Dan ternyata itu ada di Jawa. Karena mereka meyakini arwah itu kembali pulang dan mengkonsumsi makanan sebagaimana saat dia hidup. Ini kan contoh hal bermasalah, ya, boleh kita sebut keyakinan konyol, sampai diterapkan dalam aktivitas. Jadi berpengaruh pada tindakan nyata. Baik, kita nggak mungkin dan tidak boleh punya keyakinan seperti ini. Sehingga tidak ada istilah bahwasanya arwah itu kembali pulang ke daerah masing-masing atau ke rumah masing-masing. Karena nggak ada ceritanya orang kalau sudah mati bisa balik lagi ke dunia. Terus yang benar gimana Pak? Semua arwah berada di alam barzah dan mereka sibuk dengan urusannya. Yang dia punya dosa, punya maksiat yang belum diampuni oleh Allah, yang mereka mati dalam keadaan masih membawa aneka dosa dan maksiat, mereka dihukum sesuai dengan tingkatan dosanya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga dia sibuk menjalani hukumannya. Yang sedang mendapatkan kenikmatan, mereka sibuk menikmati kenikmatannya, sehingga mereka nggak balik Pak. Dan tidak ada istilah orang itu balik hidup kembali ke dunia. Baik. Mitos yang kedua, yang barangkali ini juga banyak tersebar di sekitar kita, berkaitan dengan keyakinan saat Lailatul Qadar. Sebagian masyarakat kita kan punya keyakinan bahwa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia bisa melihat kejadian luar biasa atau kejadian aneh saat Lailatul Qadar. Itulah tanda dapat Lailatul Qadar. Sehingga kalau nggak melihat tanda-tanda seperti ini, berarti dia tidak mendapat Lailatul Qadar. Misalnya dia melihat pohon sujud, atau dia melihat tulisan Allah di langit, atau dia melihat bintang pindah, ya, ada meteor atau bintang berpindah, atau dia misalnya melihat apa kejadian-kejadian aneh, tiba-tiba keluar cahaya atau apa dan seterusnya. Dia meyakini yang berhasil dapat Lailatul Qadar ada yang seperti itu. Dan ini tidak benar. Ini
Tidak pernah. Bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar harus melihat kejadian-kejadian luar biasa, harus melihat kejadian aneh. Kenapa Pak? Sebab kita ini tidak diperlihatkan oleh Allah tentang sesuatu yang gaib. Walaupun terkadang ada sebagian di antara manusia yang Allah tampakkan hal yang gaib, tapi tidak semuanya. Baik, saya mau tanya. Tahu hal yang gaib itu, atau begini, tidak tahu hal yang gaib itu kelebihan atau kekurangan? Sebagai manusia Pak, kita tidak tahu hal yang gaib itu kelebihan atau kekurangan? Normal atau tidak? Ya, normal. Andaikan kita tahu hal yang gaib, kira-kira hidup kita gimana? Ya, susah. Contoh sederhana Pak. Semua di sini kan punya rahasia Pak ya. Ustadz punya rahasia, Bapak punya rahasia, semuanya pasti punya rahasia pribadi Pak ya. Pasti Pak ya. Baik. Yang rahasia itu kita akan malu kalau ketahuan orang lain. Betul? Andaikan kita semuanya tahu yang gaib, sehingga saya tahu rahasia Bapak Ibu semuanya, Anda juga tahu rahasia saya, kita semuanya bisa saling tahu rahasianya. Kira-kira gimana? Gak berani ketemu. Aku tahu tadi kamu ngapain saja, ayo. Aku tadi tahu kamu ngapain aja, yang kamu buka apa tadi pas buka HP. Coba gimana kira-kira? Gak bisa hidup nyaman kita. Maka tidak tahu hal yang gaib itu anugerah, sehingga Anda bisa berinteraksi dengan orang lain dengan sangat nyaman. Maka aneh kalau orang sudah diberi sifat normal seperti ini, tapi dia pengen abnormal. Abnormal abi ya, abnormal. Dia pengen gak normal. Jadi dia belajar untuk bisa mengetahui hal yang gaib. Itu tindakan gak normal semua. Nebak-nebak tindakan gak normal semua. Tahu jin itu normal atau tidak? Melihat jin itu normal atau enggak? Enggak normal ya. Sehingga tidak bisa melihat jin. Sehat, normal. Nyaman enggak? Nyaman Pak. Kebayang enggak kalau kita hidup ini bisa melihat jin? Begitu Anda masuk toilet, katanya kan toilet itu banyak didiami jin. Masuk toilet, Masya Allah, ada ting gelantung di atas. Kira-kira bisa keluar enggak itu? Mungkin enggak jadi buang air. Kenapa? Ketakutan. Penampilan-penampilan yang demikian menakutkan mungkin ada di mana-mana. Orang lagi berkendara tiba-tiba ada yang nyebrang. Kaget nanti dia. Sehingga sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hamba saat dia tidak bisa melihat jin. Saya nggak bisa lihat jin. Dan saya tidak tahu rahasia orang lain. Saya nggak ngerti hal yang gaib. Dan bagi saya ini saya syukuri. Maka kalau ada orang yang ngaku Kiai A bisa lihat jin, ini bisa melihat aura orang lain. Aduh, ini nggak normal bagi saya. Dan saya tidak iri sepeser pun dengan orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Alhamdulillah saya nggak tahu dan saya normal. Karena melihat jin itu nggak normal. Allah Ta'ala berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis bisa melihat kalian beserta bala tentaranya di posisi kalian tidak bisa melihat mereka. Maka jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Dan itu anugerah jamaah. Maka tidak ditampakkan hal yang gaib itu normal dan anugerah. Karena itu tidak harus ya. Kita terkadang ada sebagian orang pengen sesekali ditampakkan hal yang gaib. Buat apa? Ya saya biar punya kelebihan tersendiri. Itu bukan kelebihan. Ditampakkan hal yang gaib itu buat apa? Normal kamu seperti ini. Beda dengan para nabi. Kalau para nabi itu bagian dari mukjizat. Kalau selain para nabi, cukuplah yang normal-normal saja. Yang penting kau bisa jadi orang yang bertakwa. Ada yang pengen belajar, lihat tuyul. Ngapain? Ya saya pengen ngerti tuyul. Buat apa ngerti tuyul? Saya pengen ngerti khodam. Saya pengen ngerti apa lagi? Perewangan. Sehingga nanti bisa cek khodam. Sekarang nggak penting cek khodam. Yang lebih penting cek saldo. Jadi hal-hal konyol seperti ini terjadi di masyarakat karena mereka bersinggungan dengan klenik dan aneka ramalan yang nggak jelas. Kemarin sempat viral ya. Orang buka layanan cek hotel. Sehingga tinggal ngirimkan nama, kemudian tanggal lahir, asal di mana, maka kami akan terawang dari jauh. Dan diterawang.
Oh, khotam Anda singa, yang ini khotamnya elang, yang ini khotamnya apa lagi dan seterusnya. Subhanallah. Dan kayak gitu dipercaya. Seperti itu dipercaya. Ini praktek ngerusak akidah. Baik. Kembali kepada tadi. Lalu bagaimana dengan keyakinan sebagian masyarakat bahwa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang bisa melihat kejadian-kejadian aneh tadi. Ini keyakinan nggak benar. Bukan syarat orang dapat Lailatul Qadar harus bisa melihat kejadian luar biasa. Karena gara-gara keyakinan ini membuat sebagian orang jadi putus asa. Aku udah berusaha iktikaf, aku udah berusaha rajin ibadah, tapi nggak pernah lihat apa-apa itu Pak, biasa-biasa saja. Sampai tengah malam jam 12 tak perhatikan pohon juga nggak sujud-sujud. Nah, tak lihat ke langit nggak ada kata Allah, tulisan Allah nggak ada. Ya Bapak mau nyari apa? Ya barangkali ada tanda-tanda kalau aku dapat Lailatul Qadar. Keluar cahaya atau apa. Nggak benar Pak. Semua yang beribadah di malam itu dia dapat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga malam itu malam yang penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak keberkahan dan rahmat bagi hambanya. Di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kami turunkan Al-Quran di malam yang mubarakah, di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Maka semua yang beribadah di malam itu, dia dapat pengaruh baik dari Lailatul Qadar. Dilipatkan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib ditulis. Pernah mengatakan, Sa'id bin Musayyib itu siapa? Ulama tabi'in. Gelarnya Sayyidut Tabi'in. Pemuka tabi'in. Muridnya sahabat. Kana yaqul, Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, Man syahidal isya'a min lailatul qadar faqad arsada bihabdihi minha. Barang siapa yang menghadiri salat isya atau yang melaksanakan salat isya, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan jatah yang dia ambil. Faqad akhadha bihaddihi minha, berarti dia telah mengambil jatah dari Lailatul Qadar. Sehingga Bapak Ibu, malas-malasnya muslim, semalas-malasnya kita, andaikan saat Lailatul Qadar kita cuma sholat maghrib, isya, sudah. Maghrib, terus tidur. Isya, terus tidur lagi sampai subuh. Besok puasa. Andaikan cuma itu yang kita kerjakan, kita tetap disebut dapat Lailatul Qadar. Sesuai dengan jatah ibadah yang kita lakukan di malam itu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Yo, jangan jadi motivasi untuk bermalas-malasan. Tapi ini sedang menjelaskan seperti apa kriteria orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Az-Zarqani, faqad akhadha bihadhihi minha ay nasibahu min thawabiha. Artinya dia telah mengambil bagian dari pahala Lailatul Qadar sesuai dengan tingkat amalnya. Kalau dikit ya pahalanya dikit. Tapi kalau banyak pahalanya bisa lebih banyak. Dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan harus melihat kejadian aneh. Misalnya keluar cahaya yang dia tampak cahaya terang, tiba-tiba di sudut ruangan saya kelihatan cahaya Pak. Wah ini Lailatul Qadar. Atau misalnya di kamar seperti ada wajah bercahaya. Ada wajah bercahaya. Ternyata istrinya sedang buka HP di kegelapan malam. Sehingga wajahnya bercahaya. Sudahlah, nggak ada yang seperti itu. Karena bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar, dia harus melihat kejadian luar biasa. Cukup kita beribadah kepada Allah sesuai dengan aktivitas ibadah yang bisa kita kerjakan di Lailatul Qadar yang kita nggak tahu kapan tepatnya. Bisa malam A, malam B, malam C, yang penting di 10 terakhir Ramadan. Yang kemudian kita mengamalkan semuanya. Kita kerjakan amalan di seluruh 10 malam terakhir ini.
di malam ini saya kerjakan amal di malam ini semuanya sampai malam yang terakhir. Insya Allah kita terhitung mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, saya punya cerita. Isya jam berapa? Gak kelihatan tuh. 31, cukup insya Allah. Baik, ini pernah diceritakan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Beliau termasuk di antara ulama ahli hadis Yordan. Beliau pernah menceritakan seperti ini. Abdul Qadir Al-Jailani, apa mazhabnya? Apa mazhabnya Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau ulama bermadzhab Hambali, bukan Syafi'i ya, mazhabnya Hambali. Pada suatu ketika beliau ini melakukan qiyamul lail. Di tengah beliau qiyamul lail, tiba-tiba keluar cahaya terang sekali di salah satu sudut ruangannya. Lalu cahaya itu bersuara, "Wahai Abdul Qadir, mulai malam ini kau sudah tidak lagi berkewajiban menjalankan syariat, sehingga kau boleh tidak sholat karena kau sudah sampai pada tingkatan makrifat." Kemudian bagaimana sikap beliau? Cahaya itu diludahi. Beliau meludah ke arah cahaya itu. Prakteknya gimana Mbak Ustaz? Tidak mungkin dipraktekkan ya. Intinya pokoknya cahaya itu diludahi. Dan akhirnya padam. Beliau mengatakan, "Ikhsa ya mal'un." Pergi dari sini wahai makhluk terlaknat. Maka cahaya tadi redup. Tiba-tiba keluar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku telah menyesatkan lebih dari atau puluhan ahli ibadah dengan caraku seperti ini. Dan kau diselamatkan dengan ilmumu." Sebenarnya di sini ada gangguan yang kedua. Godaan kedua ini apa Pak? Godaan ujub. Sehingga begitu dia gagal memberikan godaan pertama, digoda yang kedua. Kau telah diselamatkan oleh ilmu. Itu mungkin kalau orang gak waspada. Berarti memang aku orang berilmu. Setan saja mengakui. Masya Allah. Setan saja mengakui kehebatanku. Wah, aku memang top Marco top. Yes mari yes. Karena dia merasa dengan cara itu, maka setan bisa mempengaruhi dia untuk ujub. Tapi Masya Allah, Abdul Qadir diselamatkan oleh Allah. Dan beliau mengatakan, "La, laisa bi ilmi, walakin bi fadlillah." Bukan karena ilmuku, tapi dengan karunia Allah. Itu kalau orang hidup zaman sekarang, mengalami situasi seperti itu, Masya Allah, langsung jadi khotib. Seketika berubah jadi ustadz kibar, dia punya banyak cerita yang mungkin akan disebar di berbagai macam stasiun televisi. Jadi viral. Cuman sayangnya nggak ketangkap CCTV. Jadi dia mungkin hanya bisa cerita. Karena di masyarakat kita orang begitu percaya kalau orang cerita tentang hal-hal gaib yang nggak jelas, ya bahkan dipercaya banyak orang walaupun dusta. Apalagi di akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW sebagai zaman penuh penipuan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Sayati 'alan nasi sanawatun khabda'atun." Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, orang yang amanah dituduh pengkhianat, pengkhianat dituduh amanah. Pengkhianat dianggap orang yang atau diberi amanah. Anda merasakan zaman itu? Mungkin ya? Mungkin sebagai